Jadi saya jelaskan ya. Kalau menyangkut UMKM itu menurut saya ini adalah suatu yang harus kita tindak lanjuti gitu. Ini si Andi ini kurang ajar. Ya. Dari 2020 dia terus teror Ibu Elsa Sharif. Datang ke rumah kemudian dengan gaya-gaya yang ngaku sebagai wartawan. Ya. Apa legal standingnya dia gitu. Saya katakan kepada semua ibu-ibu di sini, kalian ini adalah mengeksploitasi anak kecil. Kalian pikir saya malu kalau kalian datang ke tempat saya? Terus saya akan keluarkan uang mengganti uang kalian. Kapan kalian membayar saya? Uang dari mana? Saya nggak kenal kalian ini. Kalian pakai otak nggak? Ya, jangan diperdaya oleh transfer ke saya kayak Elsa Sharif. Justru saya ingatkan dia. Keluar Pak Harhat berjanji akan mentransfer langsung ke saya. Ngarang. Harusnya kau rekam omongan saya, baru kau pamerin bahwa saya akan membayarkan, jangan ngarang gitu. Nah, akhirnya kan masyarakat menilai bahwa saya benar, saya membantah. Kalau Andi Ripaldi saya kenal, datang ke saya, minta tolong tagihkan ke Elsa, nagihnya berapa? 7 miliar. Nanti Bang Farhat dapat uang 35% dari tagihan, gitu ngomongnya. Di balik, rekamannya saya ada. Rekaman pembicaraan Andi semua saya anggap. Dan saya anggap dia adalah orang yang jahat, yang egois, yang hanya untuk kepentingan diri sendiri tapi mengatasnamakan member-member lainnya. Oke, sebentar lagi Andi ini akan ditinggalkan. Semua kliennya tinggalkan, India tinggalkan dia. Ibu-ibu yang sekarang dikasih janji-janji surga akan meninggalkan dia. Dan dia akan masuk penjara. Dia langsung stres tuh. Dan dari dulu saya bilang, kau masuk penjara. Kerja saya kalau ketemu dia, kau masuk penjara. Kamu penjahat, kamu pergi ganggu orang, ganggu saya, ganggu semua, teriak. Hanya modal berani. Dia katanya siap berjihad, jihad apa? Jihad ngibul. Oke? Next. Oke, satu kali, kedua. Tentang Oke, lanjut. Ya. Wow. Saya itu kan cara-cara dia terlalu berani loh. Kita tanya, apa dasar kamu? Uangnya siapa? Kapan kamu serahkan kepada siapa? Kepada India. Justru dia ini ya, mungkin mau cari uang kiri kanan. Supaya para member-member ini tidak menyerang kepada India ini. Sehingga dialihkanlah ke Elsa Sharif. Karena saya lawyer Elsa Sharif, dialihkan ke saya gitu. Saya hanya menghindari, bukan tidak ketemu, belum pernah ketemu dengan mereka aja. Ketemu itu nanti bisa emosional saya. Bagaimana kalau kalian tidak pernah ngambil uang, tidak pernah tahu uangnya orang, tiba-tiba kalian ditagih. Dibilang 80 miliar, kan tidak nyambung. Kalau memang kamu punya bukti di uangmu ada 80 miliar di situ, ya tinggal laporin aja ke polisi. Susah amat. Kan pakai pengacara. Katanya juga Novi mau bantu. Silakan aja bantu Novi. Ini karena akibat daripada ini Sumargo datangin rumah gue, pakai wartawan dan pakai podcast itu, ya. Itu dampaknya begini gitu. Makanya saya sama Denny Sumargo saya kasih keras kamu. Kamu telah mencederai tatanan kehidupan saya dengan cara-cara yang menurut saya tidak lazim. Kamu gunakan popularitasmu dan follower kamu untuk memberi contoh yang negatif sehingga mereka meniru seperti itu. Tapi persoalan saya dengan Denny itu tersendiri. Tapi persoalan saya dengan Andi Ripaldi dan ibu-ibu ini, termasuk anak-anak yang akan saya laporin. Emang kalau kamu menangis, terus kamu sedih, kamu teriak, emang saya yang zolim sama kamu? Emang Tuhan tidak tahu? Emang kita tidak celaka kalau tidak zolim sama kalian? Emang kita tidak malu, ya? Janganlah dengan cara-cara seperti itu, tidak bagus. Kalian dari RT mana? Saya nggak ada pernah ngontak minta tolong sama Pak RT di sini, tolong diamankan saya karena saya merasa tidak bersalah. Tidak nyambung. Kamu bisnis apa? Bisnis top up UMKM apa? Apa yang kamu dapat? Kamu ngumpulin uang orang, kamu dikejar orang. Siapa yang bertanggung jawab? Sedangkan pengacaranya yang India ini aja merasa tidak ada hubungan hukum dengan kalian. Kok kalian hanya gara-gara kuasa disuruh sama Sanjay sehingga kalian mengatakan bahwa uang itu ada di, selalu menyebut nama saya.
Mereka udah laporin ini, udah dilaporkan, nggak ada nama Farhad Abbas dilaporin. Paham nggak? Saya lawyernya Elsa Sharif, ya. Kemudian saya sudah tahu bahwa memang ada transfer dana ke Elsa Sharif sebagai jasa lawyer. Ada kontraknya, ada konfirmasinya, ada surat pernyataannya, apalagi. Hanya kekerasan hati dan kepala dan keberanian si Andi berani datang di sini. Ini orang ibu-ibu nggak ada uang disodor-sodorin seperti itu buat apa? Kalian nggak mengerti. Terus kalau kalian begitu terus saya malu? Enggak lah, gue nggak malu. Tiap hari kamu seperti ini, apakah begitu cara-cara Indonesia? Saya udah laporkan ke Polres Jakarta Selatan dan ke Polres Jakarta Utara. Ini namanya pemerasan. Andi, ini pemerasannya. Kau giring ibu-ibu untuk memeras kita. Kamu giring ibu-ibu untuk memeras kita. Tidak baik. Hanya kita aja nggak mau berantem karena kalian bawa ibu-ibu anak kecil. Ya, tidak bagus itikatnya. Saya masih meragukan kenormalan kamu, Andi. Tidak normal. Tidak ada orang seberani kamu. Berani menggiring wajah menemoto-moto. Kau menghina-hina. Tunggu waktunya. Kau di penjara, Andi. Kau di penjara. Percayalah sama saya. Dan lama-lama ketika klien ini pada sadar bahwa uang menagih itu bukan kepada Elsa Sharif atau kepada Vidi atau kepada Farhad, tapi kepada perusahaan PT, baru menyadari kamu yang menghalangi mereka untuk menagih kepada orang itu. Kamu giring ke kita semua, ya. Jadi kita nggak takut, ya. Dan hati-hati aja, ya. Ibu-ibunya juga dipidana, anak-anaknya bisa kita pidana kok. Lain halnya kalau gue bikin PT, gue ngumpulin duit, ada bukti transfer ke gue ngurus, gue pernah ketemu kalian. Ini perkara 2019. Nggak ada kaitannya sama saya, gitu. Dan lagian juga teman-teman media ini ngapain percaya gitu-gitu. Kalau memang itu sebagai berita dan pencarian kan pendapatan kalian, nggak masalah. Saya hadapi dengan klarifikasi. Gue nggak takut, gue datang. Dan ibu-ibu itu udah gue laporin ke Polres, tinggal pemeriksaan saja. Nanti kamu malu. Uang saya di Farhad, mana bukti uangmu di Farhad Abbas? Mana bukti uangnya? Mana perjanjian kamu dengan perusahaan? Malu. Itu uang sebenarnya uang angus. Gara-gara kalian ditipu. Kebetulan aja orangnya bebas. Kenapa bebas? Karena mengaku perdagangan, iklan. Dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah. Nyimpan 10 juta dapat mobil Alpansa. Terus kalau nggak dapat mobil Avanza kembali 10 juta. Terus dapat 10 juta dapat Avanza kembali 10 juta. Itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu, ya. Itu Ponzi, multi level marketing, ya. Itu Andi nggak terbuka sama mereka. Kalau dia terbuka, ibu-ibu ini karena dijanjikan, cari Farhad. Farhad kemarin membeli member 400 juta. Pak, bagi dong kita, Pak, bagi dong uang, Pak, gitu. Itu yang membuat dia datang ke sini. Nah, jadi menurut saya ini efek daripada Denny Sumargo, ya. Nggak bisa dipungkiri. Begitu Denny Sumargo malamnya, dia besoknya ke sini. Selama itu anak nggak berani ketemu saya. Pernah ke sini. Ke sini dia nuduh Ibu Elsa terima 80 miliar, makanya ditulis. Mana dipisahkan antara Ibu Elsa dan pribadi. Dapatlah anggaran kurang lebih 30 miliaran. Itu kan jasa untuk 7 tersangka. Berapa PT dibagi, itu pun beberapa tingkatan penyidikan, cuma di tengah jalan dicopot. Ya uang nggak kembali, tinggal silahkan gugatan perdata. Itu bukan antara member dengan Elsa, tapi antara kliennya dengan Elsa. Kan hubungan hukumnya tidak langsung. Misalnya kamu petani jual beras, pengusaha kasih uang pupuk, tiba-tiba pengusaha punya utang dengan Pertamina atau minyak gitu. Tiba-tiba nagihnya ke petani karena pernah dibayar pupuk kan tak nyambung, nagihnya ke pengusaha. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi, saya lihat keberanian yang dengan cara provokator nantang sumpah pocong. Sumpah pocong apa? Suruh Andi yang sumpah pocong. Ceritanya itu yang kau karang atau yang seperti yang kau karang-karang itu, kau jujur nggak gitu, ya kan? Kamu jujur nggak, Andi? Kau sumpah pocong kepada orang bahwa memang uangnya itu di Farhad gitu. Kamu rekayasa. Saya curiga kamu udah terima uang
Dan inilah bagian kamu untuk memeras India supaya daripada saya kejar ke kamu, mending kejar ke Farhad dan Elsa, kan begitu. Udah mudah kebaca kok. Kita minta kepolisian untuk segera menindak Andi, dan kalau bisa ditangkap. Tiap hari dia bikin seperti ini. Tiap hari. Kalau nggak di rumah saya, dulu juga dia pernah bodoh-bodohin, ditipu-tipu Bang Hercules. Katanya uang dia 50 miliar. Sampai teman-teman organisasi mengepung rumah Elsa. Ternyata suratnya semua palsu. Andi, kau dengan klienmu itu, yang India itu, kau berdiri di sini di TV ya semua. Ngomong, silakan ngomong. Bilang Elsa menerima titipan uang. Bilang. Panggil Elsa Sharif, adu bukti, adu surat. Jangan kau sendiri. Semua di Pomal, gayanya begitu, berani bilang penipu, maling, teriak-teriak. Nggak ada orang normal yang seberani kamu, Andi. Tidak ada orang normal seberani kamu. Dan ibu-ibu ini saya ingatkan ya, udah ada yang beberapa orang yang ikut nggak normal. Yang ditanya, kamu bahagia, nangis. Ditanya uang dari mana, nangis. Disuruhlah anaknya ribut sama saya. Ngapain? Silakan pukul om saya, pukul apa? Kalian di sini bukan diusir, kalian masuk nyelonong. Tujuannya mau demo ya disuruh keluar. Untung dikasih air putih, itu pun dihina-hina. Ya harusnya bangga dong punya Farhad Abbas kasih minum. Kalau kamu bilang saya datang sini Bang Farhad ya saya temui sungguh. Kalau kau bawa si Andi ya nggak mau, kita kunci kerjanya aja. Sedikit telepon, sedikit video. Yang diomong, kau hati-hati ngomong, keluar. Farhad itu menjanjikan ke rekening saya, tapi saya nggak mau, harus rekening langsung. Siapa yang ngomong gitu? Itu ngomong dia sendiri, berhalusinasi. Ya, jadi jangan percaya, nggak pernah saya ngomong dia kayak begitu. Di mata kita, dia itu adalah orang yang tidak punya legal standing, orang yang transfer ke saya kayak Elsa Sharif. Justru saya ingatkan dia. Keluar, Farhad berjanji akan mentransfer langsung ke saya. Ngarang. Harusnya kau rekam omongan saya, baru kau pamerin bahwa saya akan membayarkan, jangan ngarang gitu. Nah, akhirnya kan masyarakat menilai bahwa saya benar, saya membantah. Kalau Andi Ripaldi saya kenal, datang ke saya, minta tolong tagihkan ke Elsa, nagihnya berapa? 7 miliar. Nanti Bang Farhad dapat uang 35% dari tagihan, gitu ngomongnya. Di balik, rekamannya saya ada. Rekaman pembicaraan Andi semua saya lengkap. Dan saya anggap dia adalah orang yang jahat, yang egois, yang hanya untuk kepentingan diri sendiri dan mengatasnamakan member-member lainnya. Oke, sebentar lagi Andi ini akan ditinggalkan, semua kliennya tinggalkan, India tinggalkan dia. Ibu-ibu yang sekarang dikasih janji-janji surga akan meninggalkan dia, dan dia akan masuk penjara. Dia langsung stres tuh. Dari dulu saya bilang, kau masuk penjara. Kerja saya kalau ketemu dia, kau masuk penjara. Kamu penjahat, kamu pergi ganggu orang, ganggu saya, ganggu semua, teriak. Hanya modal berani. Dia katanya siap berjihad, jihad apa? Jihad ngibul. Oke? Next. Oke, satu kedua. Tentang